Para saudara yang terkasih, Injil pada hari Minggu ini menampilkan sebuah kisah yang menarik tentang perumpamaan Yesus mengenai para penggarap kebun anggur, pemilik kebun anggur, para hamba, dan anak pemilik kebun anggur. Menjadi semakin menarik ialah bahwa penggambaran tokoh dari penggarap kebun anggur yang jahat dibandingkan dengan pemilik kebun anggur yang sabar dan masih mempercayai pekerjaan para penggarap. Perumpamaan ini dapat ditafsirkan secara alegori sebagai berikut. Pemilik kebun anggur adalah Tuhan sendiri. Para penggarap adalah para pemimpin Yahudi. Para hamba adalah para nabi-nabi yang telah diutus oleh pemilik kebun anggur kepada penggarap. Anak adalah alegori dari Yesus sendiri. Dari kisah dalam Injil kita mengetahui bahwa para pemimpin Yahudi itu kemudian menyadari bahwa yang dimaksud dengan penggarap yang jahat, yang tidak bermoral karena menganiaya dan membunuh adalah para pemimpin Yahudi sendiri. Ini membuat mereka semakin tidak menyukai Yesus. Para saudara yang terkasih, kisah perumpamaan ini sebenarnya belum digenapi secara keseluruhan alegorinya. Dalam artian bahwa anak dari pemilik kebun anggur itu belum dibunuh sebenarnya. Tetapi karena konflik kepentingan, maka para pemimpin Yahudi gagal dalam menangkap pesan dari Yesus. Sebagai pemimpin, mereka tidak suka dipersalahkan dan merisaukan pribadi Yesus sebagai pemimpin dan guru yang berbahaya dalam konsekuensi politik. Mengapa saya katakan demikian? Secara konteks, orang-orang Yahudi pada zaman itu dijajah oleh orang-orang Romawi. Tetapi meskipun demikian, mereka masih diberi kebebasan, hak-hak tertentu dalam menjalankan peribadatan, seperti mengatur urusan keagamaan mereka dan juga perihal tentang hukum-hukum dan peraturan bait Allah. Jadi, ketika muncul Yesus, kehadiran Yesus bersamaan dengan pengikutnya yang semakin banyak, dan pengikut-pengikutnya ini belum mengerti benar akan panggilan Yesus, mereka hanya mengakui ada kerinduan bahwa Yesus ini adalah Mesias. Tetapi Mesias yang dimaksudkan mereka adalah Mesias duniawi. Dalam artian bahwa Yesus akan memerdekakan orang-orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Kehadiran Yesus dengan para pengikutnya yang menganggapnya Mesias duniawi yang revolusioner, ini sangat berbahaya. Karena dengan berkumpulnya massa, kemudian pengajaran Yesus, mereka takut bahwa orang-orang Romawi kemudian berpikir ada perkumpulan pemberontak. Dan jika sampai berpikir demikian, maka orang-orang Yahudi, terutama para pemimpin-pemimpin ini akan kehilangan hak-haknya. Bisa jadi orang Roma menjadi marah dan kebebasan mereka untuk beribadat akan dilarang. Dan ini yang paling ditakuti oleh para pemimpin Yahudi. Para saudara yang terkasih, Injil pada hari ini tidak mengajak kita untuk berpikir atau berasumsi bahwa para pemimpin kita seharusnya dikritisi. Tetapi saya mau mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing.
mengandaikan diri kita adalah pemimpin-pemimpin Yahudi tersebut, mengandaikan bahwa diri kita adalah penggarap-penggarap tersebut. Mengapa? Karena setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk memimpin, untuk menguasai, untuk mempunyai kendali, untuk mempunyai kekuatan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Sekecil apapun itu, pasti ada. Bisa kita saksikan dalam lingkungan sosial kita yang paling kecil, dalam keluarga, dalam pergaulan sosial kita dengan tetangga-tetangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pengelolaan alam misalnya. Kita cenderung mau menunjukkan kekuatan, kendali, atau kekuasaan. Kekuasaan sebenarnya adalah baik, selama itu dihadirkan untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Tetapi akan menjadi sesuatu yang negatif jika itu dihadirkan sebagai yang menindas, yang merebut, yang merampas hak-hak kebebasan yang dimiliki orang lain juga. Dalam hal ini, kekuasaan akan menjadi salah jika itu digunakan untuk melanggar apa yang menjadi hak milik orang lain. Para saudara yang terkasih, secara rohani, setiap manusia itu adalah pribadi yang dipimpin oleh Allah. Beralih kepada teks kitab suci tadi, maka setiap pribadi kita adalah penggarap kebun anggur itu, sekaligus juga dalam diri kita adalah pohon-pohon anggur dari kebun-kebun anggur itu sendiri. Maksudnya ialah bahwa kita masing-masing sebagai penggarap harus mengusahakan agar setiap pohon anggur dalam diri kita harus berbuah. Oleh karena itu, hendaklah kita sadari bahwa kebun-kebun anggur serta pohon-pohonnya itu pertama-tama untuk digarap, untuk dikembangkan, untuk menghasilkan buahnya, dan bukan untuk dikuasai dan menjadi milik. Untuk itu, marilah kita menyadari benar panggilan Kristiani kita, dan dengan demikian senantiasa menggarap kebun itu, yakni dengan berbenah diri menjadi lebih baik setiap harinya. Para saudara yang terkasih, merangkum keseluruhan pesan Injil hari ini, saya memberikan poin-poin untuk kita renungkan. Yang pertama, baiklah kita menyadari bahwa setiap kekuasaan, kekuatan, kendali yang kita miliki adalah pertama-tama pemberian Allah. Oleh karena itu, maka setiap kekuatan, kekuasaan, dan kendali yang kita miliki itu akan menjadi benar ketika kita menjalankannya beriringan dengan kehendak Allah. Apa maksudnya? Beriringan dengan kehendak Allah berarti menuntut suatu pertanggungjawaban. Tidak ada tindakan semena-mena, tidak ada penindasan, tidak ada perebutan, tidak ada pelanggaran hak milik. Yang kedua, kekuasaan, kendali, kekuatan yang kita miliki itu seharusnya membawa kita pada perubahan. Perubahan itu adalah perubahan yang baik jika menghasilkan buah. Mengenai tanggung jawab tadi, baiklah kita menyadari bahwa kita memang berbuah, tetapi akan lebih baik juga jika kita juga mengajak sesama kita, pohon-pohon anggur yang lain berbuah bersama kita. Dengan demikian, sebagai kebun anggur yang luas,
kita dapat menyenangkan hati pemilik kebun anggur. Perubahan itu menjadi suatu tanda perubahan yang baik jika sampai menghasilkan buah. Artinya diri kita berbuah, tetapi tidak hanya berhenti di situ. Sebagai jemaat Kristen, sebagai perkumpulan-perkumpulan orang dalam Kristus, kita juga harus mampu mengajak orang lain juga berbuah. Kita juga harus mampu membantu orang lain untuk turut berbuah. Dengan demikian, kita semua dapat menjadi kebun anggur yang disukai oleh Tuhan. Dengan demikian juga, kita menyenangkan hatinya dan menjadi tanda bahwa kasih yang telah diberikan, kesabaran, kepercayaan yang telah diberikan oleh pemilik kebun anggur itu dapat kita balas dengan segala perubahan dalam diri kita dari hari ke hari semakin baik, dan juga